seperti biasa ya, saya ingatkan kembali di saat presentasi ya, biar presentasi lebih bagus. Pertama ada yang namanya moderator. Apa sih fungsi moderator? Yang pertama fungsi moderator adalah salam. Salam. Kedua, perkenalan nama anggota kelompok. Yang ketiga adalah mempersilakan anggota kelompok atau individu dalam kelompok tersebut mempresentasikan hasil kerjanya, dan terakhir keempat adalah penutup. Oke, silakan dimulai, Wildan. Agak kedengaran? Iya, kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam dan biasanya dan salam. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Kelompoknya saya dan Bayaki, Alfizarul Dunia, Debbie Surya, Asyana Sotira. Lanjut kita ke materi. Suaranya ya, suaranya please ya, suaranya ya. Yang pertama tuh perang dingin. Perang Dingin 1, munculnya dua negara adidaya. A. Amerika Serikat menganut paham liberal, B. Rusia menganut paham komunis. Penyebab Perang Dingin: adanya perbedaan paham atau ideologi di antara kedua negara, di mana Amerika Serikat paham demokrasi kapitalis, sementara Uni Soviet dengan paham komunis sosialis. Selain itu, Perang Dingin juga muncul karena keinginan kedua negara untuk berkuasa. Lanjut. Perang Dingin 2. Perang Dingin 2 juga disebut Perang Dingin Kedua. Perang Dingin Baru adalah istilah yang mengacu pada ketegangan, kekerasan, dan persaingan politik yang meningkat pada tahun 2014 antara Federasi Rusia di satu pihak dan Amerika Serikat, Uni Eropa, dan beberapa negara lain. Perang Dunia II mengakibatkan kematian sekitar 55 juta orang di seluruh dunia. Perang ini adalah konflik terbesar dan paling tragis sepanjang sejarah. Pada tanggal 1 September 1939, Inggris dan Prancis meresponnya dengan menyatakan perang terhadap Jerman. Dengan dukungan dari Jerman, Uni Soviet menduduki negara-negara politik pada bulan Juni 1940. Lanjut, dampak Perang Dingin. Perang Dingin bagi Uni Soviet dan Amerika Serikat yaitu berkembangnya sistem ekonomi kapitalis dan sosialisasi dengan bantuan ekonomi dan diberikan jumlah negara. 2. Bagi negara dunia ketiga, untuk yang dampak positifnya, bangkitnya perekonomian negara berkembang dan kemajuan teknologi. Dampak negatifnya, Perang Dingin mengakibatkan banyaknya negara-negara yang terpisah atau membelah negara tersebut. 3. Untuk bagi negara Indonesia. Pertama, Indonesia menjadi tempat perebutan pengaruh blok barat dengan blok timur. Kedua, Amerika Serikat memberi bantuan pada pemerintah Soeharto yang condong ke blok barat. Oke, lanjut, berakhirnya Perang Dingin. Akhirnya pada 1991, negara naungan Uni Soviet bubar dan resmi merdeka masing-masing. Dengan begitu, Perang Dingin yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet akhirnya berakhir. Itulah faktor berakhirnya Perang Dingin yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet. Lanjut, perang aktif pada masa Perang Dingin. Menyelenggarakan konversi Asia Afrika, ikut aktif dalam organisasi internasional, ikut serta membentuk ASEAN, ikut serta dalam misi penjaga perdamaian PBB. Dampak terhadap politik dan ekonomi global: banyak terjadi pemberontakan di berbagai negara dan kebutuhan ekonomi global tidak tercukupi karena tidak bisa bekerja sama dengan negara yang berbeda blok.
Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam